Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai eliksir. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Beverly Ayudinda Najima Putri dengan NIM 1904166 dari kelas C dari Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Mari kita masuk ke materi. Apa itu eliksir? Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979, eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau yang sedap, mengandung obat dan selain obat seperti pemanis, pewangi, dan pengawet, digunakan secara oral. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai kelarutan. Apa itu kelarutan? Menurut Farmakope Indonesia tahun 1995, kelarutan adalah zat dalam bagian tertentu pelarut, kecuali dinyatakan lain menunjukkan bahwa satu bagian bobot zat padat atau satu bagian volume zat cair larut dalam bagian volume tertentu pelarut. Berikut istilah kelarutan menurut FI edisi 3. Ada sangat mudah larut, yaitu kurang dari satu bagian. Ada mudah larut, yaitu 1-10 bagian. Ada larut, yaitu 10-30 bagian. Ada agak sukar larut, yaitu 30-100 bagian. Ada sukar larut, yaitu 100-1000 bagian. Ada sangat sukar larut, yaitu 1000-10.000 bagian. Dan ada praktis atau tidak larut, yaitu lebih dari 10.000 bagian. Angka tersebut merupakan jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai quality control. Dalam membuat sediaan eliksir maupun sediaan farmasi lainnya, diperlukan quality control dalam proses pembuatannya. Berikut ada beberapa pengujian yang dilakukan untuk mengontrol kualitas suatu sediaan eliksir maupun sediaan lainnya. Uji organoleptik. Prinsipnya menguji bau, warna, dan rasa menggunakan alat indera. Bertujuan untuk mengetahui kesesuaian produk akhir dalam hal bau, rasa, dan warna dengan bahan-bahan yang digunakan dalam proses formulasi. Metode pada bau, yaitu membandingkan bau dari produk akhir apakah sesuai dengan bahan pemberi aroma yang digunakan. Metode rasa, yaitu membandingkan rasa dari produk akhir apakah sesuai dengan perasa yang digunakan. Metode warna, yaitu mengamati warna dari produk akhir apakah sesuai dengan bahan pewarna yang digunakan. Penafsiran hasil, yaitu bau, rasa, dan warna harus sesuai dengan pewarna, aroma, dan perasa yang ditambahkan pada sediaan. Selanjutnya ada uji bobot jenis. Prinsipnya yaitu mengukur bobot jenis menggunakan piknometer. Bertujuan untuk mengetahui bobot jenis produk akhir dan membandingkannya dengan bobot jenis teoritis. Metodenya digunakan piknometer bersih, kering, dan telah dikalibrasi dengan menetapkan bobot piknometer dan bobot air yang baru dididihkan pada suhu 25 derajat Celcius. Atur hingga suhu zat uji lebih kurang 20 derajat Celcius. Masukkan ke dalam piknometer. Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga suhu 25 derajat Celcius. Buang kelebihan zat uji dan timbang. Kurangkan bobot piknometer kosong dari bobot piknometer yang telah diisi. Penafsiran hasil, yaitu bobot piknometer kosong ditambah sampel, dikurangi dengan bobot piknometer. Kemudian dibagi dengan bobot piknometer kosong ditambah air dan dikurangi bobot piknometer. Selanjutnya ada uji kejernihan.
Prinsipnya yaitu membandingkan kejernihan produk akhir dengan aqueous atau pelarut yang digunakan. Bertujuan untuk mengetahui kejernihan larutan dan mengetahui apakah masih ada bahan-bahan yang belum terlarut. Metode yaitu dimasukkan ke dalam dua tabung reaksi masing-masing larutan zat uji dan larutan pembanding hingga tabung reaksi berisi tepat 40 mm. Bandingkan kedua isi tabung setelah 5 menit dengan latar belakang hitam. Pengamatan dilakukan di bawah cahaya yang berdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung. Penafsiran hasilnya yaitu suatu cairan dinyatakan jernih jika kejernihan sama dengan air atau pelarut yang digunakan. Selanjutnya, ada uji kelarutan, yaitu prinsipnya ukuran banyaknya zat terlarut yang akan melarut dalam pelarut pada suhu tertentu. Bertujuan untuk mengetahui apakah zat aktif larut pada pelarut. Metodenya yaitu sebanyak 2 ml per reaksi atau pelarut dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih. Setelah itu, sedikit bahan percobaan dibubuhkan ke dalam tabung reaksi yang sudah bersih pelarut. Kemudian, isi tabung dikocok kuat-kuat. Penafsiran hasilnya yaitu hasilnya larut atau tidak larut. Selanjutnya ada uji viskositas. Prinsipnya yaitu penetapan waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah volume tertentu cairan untuk mengalir melalui kapiler. Bertujuan untuk mengetahui viskositas produk akhir. Metodenya yaitu isi tabung dengan sejumlah minyak tertentu. Atur meniskus cairan dalam tabung kapiler hingga garis graduasi teratas dengan bantuan tekanan atau pengisapan. Buka kedua tabung pengisi dan tabung kapiler agar cairan dapat mengalir bebas ke dalam wadah melawan atmosfer. Catat waktu dalam detik yang diperlukan cairan untuk mengalir dari batas atas hingga batas bawah dalam tabung kapiler. Penafsiran hasil yaitu hasil viskositas adalah waktu yang tercatat dalam detik yang diperlukan cairan untuk mengalir dari batas atas hingga batas bawah dalam tabung kapiler sebagai dt, kemudian dimasukkan dalam rumus berikut. Selanjutnya ada uji pH. Prinsipnya yaitu diukur menggunakan alat potensiometrik atau pH meter yang sesuai, yang telah dibakukan sebagaimana mestinya. Bertujuan untuk mengetahui pH dari produk akhir dan membandingkannya dengan pH teoritis. Penafsiran hasilnya didapatkan harga pH. Selanjutnya ada uji stabilitas obat. Prinsipnya yaitu mampu menentukan tingkat reaksi penguraian dan menerangkan faktor temperatur terhadap kestabilan suatu zat. Bertujuan untuk menentukan umur simpan dari suatu sediaan obat dan obat yang beredar tersebut stabil dalam jangka waktu yang lama dalam suhu kamar. Metodenya yaitu penentuan stabilitas pada berbagai pH dan suhu berdasarkan nilai konstanta kecepatan reaksi dan waktu paruh yang diperoleh dari grafik hubungannya antara waktu dan konsentrasi. Untuk penafsiran hasilnya yaitu didapatkan reaksi orde dan paruh waktu. Selanjutnya ada uji kebocoran. Prinsipnya yaitu memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Bertujuan untuk mengetahui kebocoran atau kekedapan suatu wadah. Metodenya ada dua. Yang pertama, untuk cairan bening tidak berwarna, wadah takaran tunggal yang masih panas. Setelah selesai disterilkan, dimasukkan ke dalam larutan metilen biru 0,1%.
Jika ada wadah yang bocor, maka larutan metilen biru akan masuk ke dalam karena perubahan tekanan di luar dan di dalam wadah tersebut, sehingga larutan dalam wadah akan berwarna biru. Yang kedua, untuk cairan yang berwarna, lakukan dengan posisi terbalik. Wadah takaran tunggal ditempatkan di atas kertas saring atau kapas. Jika terjadi kebocoran, maka kertas saring atau kapas akan basah. Penafsiran hasilnya yaitu sediaan memenuhi syarat jika larutan dalam wadah tidak menjadi biru pada prosedur A dan kertas saring atau kapas tidak basah pada prosedur B. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ingin lebih memahami mengenai dunia farmasi, silakan bergabung dengan Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Kami tunggu kehadiran kalian. Dadah. See you di next video. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.